Ya, ketemu lagi di Speedlit episode 34 ya. Dan di sini spesialnya gue ngundang warga Votes lagi ya. Kemarin ada directors, ada Fasil juga satu dua orang dan ini selanjutnya Fasil andalan gue juga. Termasuk mentor di scholarship bootcamp Votes juga. Kita sambut dulu ya, namanya Aga. Halo Ga. Halo Kang, gimana Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Lu gimana nih? Sehat? Ah, luar biasa. Iya, mantap. Enggak, mau confirm dikit. Lu kan kuliah di UGM, di Jogja kan? Nah, apakah posisi lu di Jogja sekarang? Oke, kebetulan udah tamat studi Kang tahun Oke, 2020, terus oke. kebetulan lagi kerja di salah satu agensi komunikasi di Jakarta, Oh, dan malah di Jakarta. kebetulan kantor gue masih ngimplementasiin work from anywhere. Jadi gue mutusin Oh, buat balik ke rumah gitu, karena pas nah kuliah itu jarang banget. maksud gua. Ah, ya, sorry. Rumah lu di mana, Gak? Rumah lu di mana? Nah, di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Kang, Oh, itu Sumatera bagian Barat. utaranya Sumatera Barat. Oh, I see. Oke, oke, oke. Jadi kuliah di Jogja, rumah di Padang, Ya, kantor di Jakarta ya. Ininya ya, bangunannya ya, ya. ya. Oke, thank you ya. Nah, nggak panjang lebar lagi, gue pengen lu apa namanya coba intro siapa sih namanya Wahyu Alga Ramadan ini ya kan? Wah, panggilannya Aga ya. Gua kasih lu 1 menit buat intro. Siap gak? Oke, siap Kang. Oke, silakan gak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penonton konten ini dalam keadaan baik dan sehat dimanapun teman-teman berada. Kenalin, aku Wahyu Alga Ramadan, biasa dipanggil Aga atau Wahyu. Kesibukan saat ini bekerja di salah satu agensi komunikasi di Jakarta sebagai media analis atau media monitoring. Uh, Kalau diklasifikasiin mungkin aku jatuhnya teman baru bagi Kang Farid. Mulai tahu dan mencari tahu Kang Farid itu di pertengahan 2021, habis itu join Votes Indonesia. Awalnya sempat ngira kalau Kang Farid ini sombong dan songong gitu loh. Tapi setelah lama-kelamaan berinteraksi melalui beberapa program di Votes Indonesia, kayak menyadari, wah ternyata Kang Farid ini empatinya tinggi banget. Dia tuh bisa memposisikan diri menjadi kita, kayak membangun persepsi, ngubah cara pandang, dan kayak ngasih masukan nggak cuma berkaitan dengan program, tapi juga dengan hal lain kayak manajemen ekspektasi, peningkatan percaya diri, sampai leadership kayak sekarang. Terima kasih. Pas banget. Bisa gitu ya. Oke. Nggak, berarti di 2021 ya. Kalau lu inget nggak batch berapa masuk Foxtel waktu itu, Gak? Kayaknya itu batch 17 Kang, yang chapter satunya gue tuh batch 17. 17 bareng Mas Ambru. Gue tuh segrup sama Mas Ambru. Oh. Dan gue tuh miss informasi buat second chapter, dan gue tuh baru join second chapter tuh bareng batch 18 kayak gitu. Oh, I see. Ya, ya, ya. Jadi kayak ada skip sebulan ya, baru Ya, join di benar. 18. Oke. Nggak apa-apa, gak itu termasuk cepet, gak? Ada juga Aduh, partner yang masuk per chapter, nggak second chapter ada juga. Tapi lu iya. sekarang sampai naik lagi, ikut program lain, dan gua salut sih ya. Apa namanya, dedikasi lu di Votes. Thank you, gak? Oke. Nah, intronya udah. Tadi kalau gue boleh wrap up, artinya agak, nah ini, boleh spill dikit gak? Tadi kan gue udah spill UGM-nya. Nah, ini Ya. viewers gue mungkin perlu tahu nih. Lu kuliah di UGM, kuliah apa gak? Nah, gua tuh kuliah di filsafat, ngambil konsentrasinya filsafat sosial politik, Kang. Nah, ini dia. Ini yang menarik nih. Oke, kita lihat nanti ya arahnya kemana nih. Eh, Aduh, Episode kali ini. Oke. ya. Aman gak? Tenang. Oke gak? Sekarang waktunya lu cerita apa namanya tentang leadership ya. Begitu lu lihat timernya 2 menit, artinya lu mulai cerita. Oke? Oke, Kang. Siap ya. Speed lead ala Aga. Oke. Mungkin saya nggak bakal ngebahas mengenai bagaimana leadership yang ideal ya, Kang. Karena kita tahu leadership itu nilainya pakem dan kompleks banget. Oleh karena itu, masing-masing orang itu menerjemahkan leadership dengan cara dan pengalaman mereka masing-masing gitu. Nah, sekarang saya nggak bakal ngebahas leadership yang ideal, tapi membahas bagaimana saya berkenalan dengan leadership itu sendiri. Uh, apa Jangan main, kamu lamban, itu kalimat yang paling sering banget dilontarin sama keluarga dan lingkungan sekitar gue, Kang. Karena ya wajar, karena pada saat itu gue bertubuh tambun, dan kalau main, jatuh, nangisnya kenceng banget sampai ngeganggu kenyamanan orang-orang di sekitar gitu. Alternatifnya, biar gue bisa main, gue tuh jadi yang namanya itu anak bawang. Nah,
pada awalnya gue ngira anak bawang ini tuh a special position gitu. Tapi pada akhirnya gue menyadari bahwa menjadi anak bawang lu hanya dihitung setengah atau bahkan lu nggak diperhitungkan sama sekali gitu. Gue pengen banget nunjukin ke orang-orang sekitar, terutama lingkungan gue, kalau semisalnya gue juga punya kemampuan buat mimpin ini kelompok atau mungkin sekedar diperhitungkan gitu. Tapi sayangnya lingkungan pertemanan gue nggak ngasih gue panggung. Dan sayangnya hal ini juga terjadi di lingkungan ngaji gue dan di lingkungan sekolah gitu. Bahkan gue ingat banget kan gue pernah ngelamun, gue tuh bisa nge-handle job desk ketua, tapi kenapa gue nggak pernah dipilih gitu. Sampai gue mempertanyakan diri gue sendiri gitu. Dan parahnya lagi, kondisi ini tuh kejadian sampai gue SMP. Bukan berarti dari gue SD sampai gue SMP tuh gue nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi gue berusaha nyari panggung atau istilahnya tuh nyari wadah buat ngembangin potensi leadership gue, nge-explore leadership itu sendiri. Tapi gue tuh nggak dapet gitu loh. Bahkan guru-guru gue lebih kenal dengan orang yang jarang masuk organisasi dibanding gue yang datang terus gitu. Pas SMA, jadi pas gue SMP, gue percaya banget dengan quotes-nya Hamka bahwa setiap manusia itu akan dipertemukan dengan apa yang dia cari gitu. Ya gue nyari buat nge-explore dan ngembangin leadership gue gitu. Sampai pas SMA kan, kelas 1, gue tuh dapet panggung yang benar-benar dibebasin dan mulailah gue berkenalan dengan leadership sampai sekarang kayak gitu kan. Cakep. Oke. Saya juga ceritanya ya. Jadi tuh lu barusan cerita sama gua, Farid, gua dulu berusaha apa ibaratnya nyari kesempatan, nunjukin tapi belum ketemu. Pintunya masih ketutup gitu ya. Lingkungannya belum mendukung. Orang-orangnya belum pas gitu ya. Terus lu coba lagi sampailah tadi di titik SMA. Tapi menurut gue ini kayak baru titik awal ya kan. Karena setelah SMA pasti banyak ceritanya lagi nih ya kan. Iya, Itu baru bener start kan? dari kecil tuh ya kan. Dari kecil sampai SMA tuh udah ada ceritanya tadi kan dalam 2 menit. Dan sorry gak ini apa namanya gue nggak bisa kasih waktu lama-lama ya. Jadi sorry gue potong tadi ya di 2 menit. Lo Iya. harus stop di SMA. Pasti karena tapi gue yakin lo pengen cerita lebih banyak lagi sebenarnya ya kan. Iya, Tenang aja. Masih ada waktunya setelah ini ya. Setelah lu punya 2 menit, sekarang giliran gue. Apa namanya? Punya 2 menit ya. Oke. oke kan. Ya, lanjutin aja sekalian ya. Pertanyaan gue di sini gini. Pas abis SMA sampai lu sekarang ketemu gue juga di Votes ya kan. Ini gimana nggak? Apakah panggungnya lu udah ketemu? Gitu ya. Apakah lingkungannya udah ketemu? Ya kan? Ini kan viewers gue nungguin nih. Kelanjutannya, part 2-nya nih. Silakan nggak? Lanjut. Oke, Kang. Apakah panggungnya sudah ketemu? Jawabannya sudah. Namun permasalahannya adalah apakah sudah puas? Jawabannya belum. Kayak di beberapa narasumber Speedlit sebelumnya bilang kalau misalnya leader yang baik adalah leader yang sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu kan. Kalau misalnya balik ke diri saya belum selesai dengan diri saya sendiri. Menurut saya bisa selesai dengan diri sendiri itu ketika memimpin kelompok itu sendiri sekaligus sekaligus belajar mengenai apa itu kepemimpinan gitu. Kasarannya Kang, jadi salah satu filsuf barat itu namanya John Locke, dia itu memperkenalkan teori yang namanya tabula rasa. Kalau setiap orang itu terlahirkan seperti kertas putih dan tanpa noda, dan nanti seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman, jadi kertas tuh bakal dicoret sesuai apa yang dia mau gitu. Tapi sayangnya di case gue itu terlahir seperti kertas putih, tapi kertas putih ini nggak diapa-apain, nggak dianggap sama sekali, sampai kertas putih ini burem gitu loh. Jadi mungkin karena kasarannya gue termarginalkan ya Kang ya kasarannya, dan karena itu gue tuh jadi kayak haus pengakuan dari orang-orang gitu loh. Dan gue untuk mendapatkan apresiasi dari orang-orang pada saat itu gue kayak ngejer banget posisi-posisi strategis di organisasi gitu loh. Jadi mungkin pada saat itu gue nganggap leadership itu adalah sebatas posisi gitu loh. Tapi lambat laun bergabung organisasi, komunitas, atau volunteer, gue tuh kayak berubah sendiri gitu loh, Kang. Pandangan gue terhadap leadership itu sendiri. Kasarannya kayak Nabi Ibrahim nyari Tuhan, Kang. Nemu matahari, oh kayaknya ini Tuhan gitu loh. Habis itu matahari pergi, nemu bulan, oh kayaknya ini Tuhan gitu loh. Gue juga kayak gitu perihal leadership, Kang. Oke, ini dia ternyata kelanjutan part 2-nya dari ceritanya Aga gitu ya. Tadi gue suka tagline-nya. Kalau ketemu mungkin udah ketemu 1 2 gitu ya Gaya. Tapi kalau puas belum. Karena lu Iya, bilang tadi kan. Apa people change ya. Jadi dari pemikirannya, dari pengalamannya, dari lingkungannya segala macam. Bahkan pandemi aja ngubah banyak hal ya Gaya kemarin ya. iya, Lu yang mungkin harapannya kerja di kantoran gitu kan, ngantor 8 to 5, tapi bisa anywhere gitu kan sekarang posisinya iya. gitu kan. Jadi banyak hal yang berubah sepanjang perjalanan gitu ya. Nah, enggak kan gue bilang tadi ya satu, mungkin dalam 2 menit gue satu pertanyaan, tapi gue punya satu lagi nih pertanyaan ya kan. Nah, gue cek dulu nih, gak Iya, suara gue gimana? kedengeran?
Kedengeran, Kang? Oke, siap. Bentar, Tapi, Kang. ya siap, siap. Nah, ya. Apakah lagi mati lampu nggak atau gimana, Kak? Nggak apa-apa, gua tungguin sebentar. Iya, Kang, mati lampu, Kang. Oh, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Minimal ada suaranya ya, oke, Kak? Oke, aman lagi, Kang. Nah, aman, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang tadi kita bilang tentang perubahan, dan beneran terjadi perubahan. Ya, Ya, nggak apa-apa, bener. Kak. Kita lanjut lagi ya. Oke. Nggak, barusan gue tadi mau nanya di 2 menit tadi itu kan, lu belum nyinggung si filsafatnya, padahal lu udah belajar itu. Ternyata keluar dua tadi kan, dari John Locke sama yang tadi apa kayak analogi ke Nabi Ibrahim cari Tuhan gitu kan. Nah, sekarang nggak, kalau di momen ini di titik ini gue pengen nanya nggak, dari sepanjang lu belajar filsafat, ya, dan lu mungkin tahu leadership kayak apa, mengalami leadership juga pengalaman bertahun-tahun dengan berbagai situasi, dan gue mau ngasih tahu dari 30-an speaker gue belum ada yang bisa kaitin filosofi, filsafat itu dengan leadership. Ya, Waduh. sekarang gue kasih panggungnya buat lu. Kalau lu gue tanya, gimana cara kaitin filsafat dan leadership? Kira-kira Aga bakal sharing apa nih? Silakan. Oke, sebenarnya ini PR besar sih, Kang. Kayak mengait-ngaitkan kira-kira pengalaman gue yang relate filsafat apa gitu loh, Kang. Iya, Terus sampai pada akhirnya gue menyadari memang di perjalanan leadership gue sempat menganut beberapa nilai-nilai filsafat itu sendiri. Yang pertama, itu filsafat kan suka mempertanyakan segala sesuatu. Begitupun dengan gue, Kang. Gue itu suka mempertanyakan apakah ini program udah benar kalau direalisasikan, apakah kalau misalkan program ini udah terrealisasikan, gue ngevaluasi diri lagi. Pokoknya gue selalu mempertanyakan diri gue sendiri gitu loh, Kang. oke, Dan ada satu yang namanya itu utilitarianism. Itu oke, diperkenalkan oleh John Stuart Mill, ayahnya juga penganut utilitarianism kalau nggak salah. Dan dia ini menganut prinsip bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang menimbulkan kebahagiaan bagi banyak orang gitu. Begitupun gue, Kang. Jadi setiap gue menjadi leader atau menduduki posisi strategis itu, gue menempatkan kepuasan gue itu di kepuasan anggota-anggota gue gitu loh. oke. Padahal sebenarnya kan bukan untuk ini yang gue dapat di vote juga, Kang. Jadi setiap gue habis menduduki sebuah posisi strategis itu, gue tuh puas. Tapi kayak ada yang ngeganjel gitu loh dalam Ada diri lagi sendiri ya. gitu. Iya, sampai pada akhirnya Mbak Nadia bilang kalau misalnya lu memimpin bukan buat memuaskan ekspektasi orang lain gitu. Waduh, itu kayak tamparan besar banget. Oh iya, ternyata Iya, iya, selama iya. ini gue itu memuaskan ekspektasi orang gitu. Benar-benar. Bahkan Kang, ketika teman-teman gue, anggota-anggota gue nggak bisa ngerjain tupoksi dia sebagai anggota, Oke. gue tuh Hmm. selalu bilang, udah gue aja yang handle gitu. Bahkan pas gue jadi koordinator OSIS pas SMA, SMA. semua program itu gue yang jalanin sendiri. Gila. One man show ya. Iya, itu tuh sampai berlanjut di beberapa pengalaman, di beberapa Iya, apa iya, di iya. beberapa agenda pas kuliah gitu loh. Terus akhirnya gue sadar, oh ya ternyata leadership tuh nggak kayak gini gitu, sama kayak tadi Ibrahim mencari Tuhan gitu loh. Jadi Betul. untuk saat ini mungkin leadership yang ideal menurut gue seperti A, tapi mungkin beberapa Betul. waktu ke depan gue bakal memandang leadership yang baik Perubahan. itu seperti B gitu, kan kayak dinamis banget gitu loh, Kang. Betul. Oke. Thank you, Gaya. Ya. Jadi key point-nya dari lu adalah kalau gue juga ditanya dari sama Aga ngobrolin apa hubungan filsafat sama leadership. Itu key point-nya gue dapet. Key point-nya adalah selalu apa namanya bertanya gitu ya, mempertanyakan. Kenapa? Bukan berarti kita nggak ngerti-ngerti, bukan. Tapi untuk Iya, mengevaluasi, belajar lagi. Kenapa? Karena itu yang memang diperluin nggak. Gue kuliah 2 tahun di sini itu lekat banget yang namanya evaluation apa program evaluation. Ya itu konsepnya sama, nanya gitu ya dari berbagai sisi, dari stakeholdernya, programnya, impact-nya gitu kan, input, proses, iya, output. Dan walaupun tadi gue yang barusan cerita ranah administrasi publik, tapi begitu lo bilang mempertanyakan dari sisi filsafat itu masuk banget gitu. Jadi thank you Wah, gak. Jadi lo memperkuat pemahaman gue juga gitu ya. Oke. Nah, gak intro udah ya kan, cerita udah, pengalaman lu 2 part tadi diceritain gamblang ya. Thank you banget lu berkenan buat cerita dari kecil sampai SMA, terus part 2-nya dari SMA sampai sekarang. Terakhir tambahan bumbu dari hubungan filsafat sama leadership. Oke. Nah, di terakhir ini gak? Di terakhir ini orang tadi udah dengar sedikit-sedikit ya votes, votes, votes gitu ya. Tapi kita belum eksplor di bagian ini gitu ya. Nah, untuk di konklusi ini ya, gue pengen lu coba cerita ya kan, lu masuk sebagai stranger
ya kan, warga Indonesia, ya kan, pengen coba Votes Indonesia, terus jadi partner, terus tumbuh jadi fasil, coba program camp juga, jadi mentor ya sesekali, satu dua kali. Nah, pertanyaan gue adalah apa yang lu rasain nggak, apa namanya, pada saat join Votes, bukan tentang jadi partnernya, tapi pada saat jadi fasilitatornya, karena orang di luar cuma tahu kan Votes jadi partner belajar, ya kan, tapi orang Ya, mungkin belum banyak yang tahu di Votes tuh bisa ibaratnya jadi leader juga untuk anggota baru gitu ya, kira-kira gitu ya. Silakan ya. oke, siap Kang. Oke, implementasi leadership di Voice Indonesia itu seperti apa gitu. Mulai dari diri sendiri dulu, kayak yang udah gue mention di awal, Kang. Setidaknya fitrah manusia itu kan menjadi pemimpin setidaknya bagi diri dia sendiri gitu loh. Kan di tengah kesibukan kan Voice itu come from different various background gitu ya Kang ya. Ada yang berumah tangga, ada yang PNS, karyawan swasta, mahasiswa gitu loh. Kan kita pasti punya prioritas kita masing-masing gitu loh. Nah, jadi gimana caranya kita dapat mengelola waktu dengan baik dan nyusun skala prioritas itu secara ideal gitu. Dulu Kang Farid pernah ngejelasin juga mengenai Johari Windows gitu. Itu sangat membantu buat mengukur Kang. Jadi benar kayak diskusi-diskusi kecil di Forge itu improvement banget gitu loh. Dan salah satu leadershipnya itu nyusun skala prioritas dengan baik gitu. Nah berikutnya mungkin lebih ke koordinasi dengan partner. Koordinasi dengan partner itu mengarahkan partner itu menjadi salah satu poin leadership sih Kang yang saya pelajari di di Voice Indonesia, karena kalau semisalkan dalam memimpin langsung saya ini banyak nggak pedenya gitu. Dan karena Voice Indonesia kita kan basisnya online ya, jadi kayak ya udah orang nggak tahu gue, kalau gue bikin salah ini bakal jadi pelajaran buat gue gitu loh, bukan Iya, menghasilkan malu tapi lebih ke benar-benar iya pelajaran. self improve kayak gitu Kang. Iya benar. Dan yang gue salut banget sama teman-teman Vox Kang, gue tuh belajar nggak cuma berdasarkan program. Maaf Kang, mati lagi. Gak apa-apa, gak Oke, apa-apa. yang gue Lanjut aja. dari Vox Indonesia itu uh, kita tuh belajar nggak cuma dari program yang kita ikutin, tapi juga di diskusi-diskusi sampingannya itu, masalah yang didiskusikan itu penting banget gitu loh. Dan sedikit banyak itu juga bakal ngubah cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Mulai dari mengelola diri, percaya diri, sampai ke Hmm. leadership yang udah saya Oke, mention tadi, Kang. oke, siap. Dapat ya, Gak ya. Jadi lo barusan nambahin pengalaman tambahan dari apa, leadership di Voice Indonesia itu tadi, prioritas waktu gitu ya, Gak ya. Terus handle komunikasi sama apa namanya, orang yang baru juga gitu ya. Dan yang paling penting kalau menurut gue tadi, relate sama yang lo dapat kayak insight-nya dari CEO kita Nadia gitu ya. Kita lakuin yang maksimal dulu aja gitu kan. Tapi urusan itu orang puas apa enggak itu belakangan, ya enggak? Karena tadi sekali lagi, orang beda-beda, mulai dari motifnya, cara belajarnya, gitu ya, habitnya, dan sekali lagi, cara komunikasinya juga itu beda semua. Dan mungkin kalau gue bisa masuk di sini, pengalaman gue juga nggak, kalau pada akhirnya kita selalu, apa namanya, memuaskan ekspektasi orang lain, orangnya banyak. Orangnya Iya, banyak. bener. Orangnya banyak banget. Terus akhirnya kita tuh sebagai di posisi decision maker. Misalnya kayak lu juga kan, hasil itu kan decision maker apa? Ini orang bisa ngikutin nggak programnya, gue kasih caranya, gue kasih suplemennya, gue kasih attitude terbaik gue, kira-kira gitu ya Gaya. Ya, Tapi kalau orangnya ngebel gitu ya, susah ya gimana gitu kan. iya, Akhirnya kita bener, Kang. fokuslah sama orang-orang yang mau belajar aja, kira-kira kayak gitu ya. Ya, Itulah yang memang dilemanya pemimpin, tapi disitulah kesempatan buat belajar sebenarnya. Untuk semakin baik lagi, semakin baik lagi. ya, bener, Kang. Sip, ya. Enggak, eh makasih banyak sekali lagi intro cerita sampai tadi terakhir ya. Apa namanya ini, apa namanya, inspiring banget buat gua gitu ya. Jarang kita ngobrol deep kayak gini ya. Biasanya kan cuma nanya kan, nggak siap jadi fasil Iya, nggak gitu ya. Terus paling di iya, iya. briefing dan segala macam. Dan Iya. ini kesempatan yang emas buat gua. Makasih banyak dan apa namanya, mudah-mudahan lu sehat-sehat gak ya. Di sana juga udah malam, dekat jam 11 malam, Iya. dan gue appreciate ya, lu hadir tadi, apa namanya, cerita semuanya. Pastinya sekali lagi inspirasi dan motivasi buat viewers ya, ya. Oke. Ya, sekian dulu episode 34 dari gua ya. Gak, nanti ketemu di lain kesempatan ya. Siap. Makasih, Kang Oke, Farid. siap. Thank you guys. Oke, Kang.